berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Sosialisasi aksi nyata, baik itu sosialisasi ke wali kelas, ke guru, dewan guru maupun ke siswa. Jadi nanti mungkin beberapa minggu yang akan datang, saya dengan Pak Purnama akan melakukan kegiatan aksi nyata tersebut. Jadi saya dengan Pak Purnama mohon izin kalau saya melakukan kegiatan tersebut. Terima kasih. Kami sebagai kepala sekolah memfasilitasi sepenuhnya apa yang diperlukan selama proses pelatihan PGP ini. Apa saja yang kira-kira diperlukan, apa saja yang bisa saya fasilitasi, sepenuhnya kami akan memfasilitasi. Tapi tolong kalau melibatkan kelas lain pada jam yang lain ataupun pada saat yang saya mengajar, dikoordinasikan terlebih dahulu sehingga semua kegiatan yang penjenengan laksanakan bisa berjalan tanpa mengganggu kegiatan Bapak Ibu guru. Terima kasih. Ini nanti izin kami sudah berkoordinasi dengan Bu Niken, kami sudah berkoordinasi dengan Bu Indertin untuk mengadakan sosialisasi dengan pelatihan kelas yang dilaksanakan sepulang sekolah. Terus untuk kegiatan besok kami izin, kami juga mengundang Bapak Ibu, tapi tidak di jam pembelajaran. Kami mengundang Bapak Ibu di luar jam pelajaran, artinya setelah pulang sekolah. Dan insya Allah Bapak Ibu semua insya Allah. Terima kasih, itu yang saya maksudkan. Jadi tanpa mengganggu jam efektif atau kegiatan Bapak Ibu, jadi setelah kegiatan pulang sekolah atau setelah kegiatan pembelajaran selesai. Terima kasih. Hanya itu saja, terima kasih. Untuk judulnya kami, kalau untuk saya itu pertama atau seluruh sekolah itu memakai masker atau prokes serta untuk kebersihan sekolah. Ini judulnya Tidak. Tetap kita begini Bapak, apa yang kita ambil aksi nyata itu berpedoman pada visi dan misi yang kita inginkan. Salah satunya adalah ada pembiasaan-pembiasaan yang nanti kita sosialisasikan kepada anak yang mendukung kearifan. Artinya salah satu yang saya angkat kemarin adalah membudayakan setiap jam bertambah. Tadi kok sudah tersambung dengan Pak Mustafa kok sudah menyebarkan di kelas 7 dengan membaca surat-surat. Jadi kan benar. Terus budaya yang kedua, budaya positif yang kita kembangkan yang kedua adalah budaya 5S. Salam, sapa, santun. Nah kita nanti salam, sapa, santun, sopan. Salah satunya di situ nanti kita istilahnya mereka itu sebagai apa ya Pak? Sebagai brand apa? Contoh percontohan di kelasnya yang nantinya kalau dia harus bersikap seperti itu yang mencerminkan budaya 5S. Terus yang ketiga formula Quran yang saya ambil adalah yang menyesuaikan dengan kegiatan sekolah yang nantinya membentukkan ke karakter Tuhan apa beriman pada itu, terus karakter yang mandiri, kreatif dan lain sebagainya semuanya. Terima kasih. Saya kira kegiatan CGP tidak melenceng atau tidak merupakan hal baru bagi sekolah, karena sekolah juga sudah melaksanakan itu semua seperti
masker sudah kita sampaikan sejak hari Senin wajib pakai masker. Hari ini hanya 5 anak tidak pakai masker, saya suruh pulang kalau tidak menyiapkan masker. Alhamdulillah sudah langsung membeli, langsung dipakai. Karena kita sudah peringatan terakhir, kalau setiap hari kita harus menyediakan masker untuk anak-anak sekian banyak, 1 hari, 2 hari, makin banyak lagi yang tidak membawa. Maka kemarin kami lakukan seperti itu. Kemudian kegiatan pembiasaan memang sudah kita programkan dan sudah berjalan. Kemudian doa bersama itu sudah saya perintahkan untuk guru agama membuat teks sehingga doanya bersama. Tapi sampai hari kemarin itu sudah saja atau belum, itu yang sebenarnya bisa ditindaklanjuti. Berikutnya senyum, salam, sapa, santun, sopan itu mohon di bannerkan merupakan ajakan untuk semua warga sekolah. Jadi tidak hanya untuk kelas 7 saja, tapi untuk semua warga sekolah. Nanti dibuatkan banner yang bisa ditempelkan di sudut-sudut mana mungkin lebih dari 1, sehingga betul-betul nanti kita tingkatkan itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kami Terima mohon kasih. diri. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Wali kelas 7. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan panjenengan. Kenapa saya mengumpulkan panjenengan untuk khususnya wali kelas 7? Karena kita tahu bahwa di sekolah kita itu untuk tahun ajaran 2021-2022 untuk kelas 7 sudah menggunakan kurikulum paradigma baru. Nah, sehubungan dengan adanya kurikulum paradigma baru, apa yang sudah pernah saya pelajari di LMS ini saya harus mengimplementasikan kepada panjenengan semua. Bapak Ibu guru, pada kesempatan hari ini saya akan mengadakan sosialisasi tentang paradigma baru, bagaimana kita akan menangani kasus. Kan biasanya kita pernah mengalami beberapa kasus yang dihadapi oleh siswa kita. Nah, untuk mengatasi atau menghadapi beberapa kasus yang ada di sekolah kita sudah tidak lagi harus menggunakan paradigma lama, tapi kita diwajibkan untuk mengikuti paradigma yang baru. Salah satunya adalah panjenengan harus mengenal adanya 5 kontrol terlebih dahulu. Nah, ini bisa lihat 5 kontrol yang sebagai guru. Yang pertama, dulu itu kita sering menjadi seorang penghukum. Nah, ini sudah tidak lagi kita gunakan Bapak Ibu. Kita bisa sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Yang ketiga adalah kita bisa memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat, kita nanti di dalam menyelesaikan permasalahan bisa menjadi monitor atau pemantau. Dan yang terakhir adalah kita memposisikan sebagai manajer. Tapi harapannya, setelah kemarin itu kesimpulannya adalah harapannya berdasarkan instruktur yang saya ikuti kemarin pada saat elaborasi, diharapkan kita nanti menjadi monitor atau pemantau yang kemudian berkelanjutan menjadi manajer. Nah, nanti kita pelajari bersama-sama. Nah, di samping ini kita juga harus mengetahui terlebih dahulu dalam penanganan kasus siswa, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang kebutuhan siswa, atau kita mengidentifikasi dulu kebutuhan siswa, kenapa sampai siswa itu mengalami suatu kasus tersebut. Nah, kebutuhan siswa itu apa saja? Ada kemungkinan mereka kekurangan cinta kasih, kemungkinan dia ingin menjadi penguasa. Nah, pada saat kita melakukan 5 posisi kontrol, kita harus juga mengetahui atau mengidentifikasi tentang kebutuhan siswa. Jadi setiap siswa yang selalu mengalami kasus, biasanya dia ada kecenderungannya, ada beberapa kebutuhan yang kemungkinan tidak terpenuhi. Salah satunya adalah mungkin dia belum terpenuhinya kebutuhan dasarnya atau kebutuhan hidupnya. Yang kedua kesenangan, yang ketiga cinta dan kasih sayang, yang keempat penguasaan, dan yang kelima adalah mungkin dia ingin adanya suatu kebebasan.
Nah, apabila panjenengan sudah melakukan kegiatan mengidentifikasi, barulah nanti panjenengan melakukan kegiatan yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah langsung ke penanganan kasus, di mana panjenengan ada kegiatan yang namanya validasi. Demikian tadi paparan saya mengenai masalah perubahan paradigma baru apabila kita mengatasi atau menangani beberapa siswa yang berkasus. Nanti kita bisa berdiskusi kembali di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk sharing pengalaman dari modul 1.4 dari CGP untuk melanjutkan tadi yang dibahas sama Bu Erni tentang restitusi. Kali ini saya melanjutkan ya. Untuk ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian yang berikutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi tahap-tahapannya untuk restitusi itu dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi identitas, kemudian selanjutnya adalah tindakan untuk menguatkan. Untuk restitusi ini kita membutuhkan kita sebagai teman. Jadi kita tidak boleh sebagai penghukum. Jadi kita berusaha mendekati anak-anak dan kita beri pendampingan, kita cari solusinya bersama-sama mereka, dan mereka bisa menyadari kesalahannya sendiri dan bisa mencari solusi secara sendiri. Itu yang kita inginkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi tidak ada unsur paksaan dari kita. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sekolah kita. Jadi sekali lagi, kita ketika ada siswa bermasalah, kita tidak boleh menghukum. Kita lakukan secara restitusi. Sekian mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dan karyawan SMP Negeri 1 Lekong, wabil khusus Pak Purnama dan Bu Eni sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Lekong. Alhamdulillah kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan yang harus dipenuhi oleh guru penggerak, yaitu aksi nyata. Yang kedua, salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sampai dia berjalan. Bapak Ibu yang saya hormati, calon guru penggerak tugasnya 9 bulan ke depan, dan ini merupakan salah satu tugas yang harus dipenuhi, yaitu aksi nyata budaya positif yang ada di sekolah kita. Apapun bentuknya, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita yang merupakan budaya positif dan harus kita tanamkan pada anak-anak untuk menguatkan
karakter, khususnya dalam pembentukan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, sepenuhnya waktu nanti kami serahkan pada beliau berdua, Pak Purnama dan Bu Eni, untuk memberikan materinya tentang aksi nyata kegiatan positif yang ada di sekolah kita ini. Terima kasih, selamat untuk mengikuti kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang berkenan untuk hadir pada kesempatan hari ini, yaitu kegiatan kami aksi nyata untuk kegiatan sosialisasi tentang nilai peran dan budaya positif. Untuk itu kami persilahkan terlebih dahulu yang tampil, yaitu Bapak Purnama. Pada Bapak Purnama saya persilahkan untuk tampil terlebih dahulu. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya yang sudah hadir dalam acara kami, yaitu sosialisasi tentang aksi nyata budaya positif di sekolah kita. Dalam kesempatan kali ini saya dan Bu Eni akan mengisi materi tentang budaya positif. Untuk saya ini yang pertama yaitu tentang peran dan nilai dan peran guru penggerak. Jadi apa yang dipahami oleh yang harus dimiliki oleh seorang guru, ya, sebagai guru itu kita harus memiliki nilai atau peran yang bagaimana. Berikut ini peran yang harus kita miliki, yaitu yang pertama mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan juga berpihak pada murid. Mandiri itu artinya kita sebagai guru harus bisa secara mandiri menjalankan tugas dengan baik. Kemudian reflektif ini sebagai kita kalau mengajar, kita sebaiknya setelah mengajar ya, atau kita usahakan melakukan refleksi diri, apakah yang kita mengajar hari ini itu sesuai dengan rencana kita atau sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Kemudian kolaboratif, sebagai guru kita juga diharapkan bisa melakukan kolaborasi dengan siapa saja, terutama sama rekan-rekan guru. Di sekolah kita itu kolaboratif ini sudah sering dilakukan. Seperti kemarin waktu kelas 7 melakukan kerja proyek itu kita melakukan kolaborasi semua guru kelas 7. Kemudian inovatif, kita juga bisa melakukan inovasi dalam melakukan pembelajaran supaya pembelajaran tidak monoton. Kita harus bisa membuat kreasi, pembelajaran dibuat seperti permainan, dibuat senyaman mungkin. Nah, itu kita bisa berinovasi. Kemudian berikutnya berpihak pada murid. Nah, pembelajaran yang kita lakukan itu sebaiknya harus berpihak pada murid. Jadi kita tidak memaksakan diri, apa yang harus kita inginkan itu dicapai mereka, ya. Atau karena mereka itu mempunyai kodrat
kodratnya sendiri-sendiri, kodrat zaman dan kodrat tidaknya. Jadi kita tidak boleh memanfaatkan kehendak. Selanjutnya peran guru penggerak. Jadi perannya walaupun tidak hanya guru penggerak, tapi kita sebagai guru kita harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan juga mewujudkan kepemimpinan murid. Menjadi pemimpin pelajaran, yaitu kita sudah sering lakukan juga ketika kita mengajar, kita harus bisa menjadi pemimpin, mengarahkan anak-anak, itu pemimpin. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, yaitu dengan cara salah satunya kalau di sekolah itu ada MGMP sekolah, kemudian ada juga yang kita bisa menggerakkan di komunitas MGMP di tingkat kabupaten, itu bisa menjadi coach bagi guru lain, yaitu misalkan ada bapak ibu guru yang lain minta coach atau pendampingan gitu kan, atau butuh penjelasan, ya kita bisa mengajari atau berbagi sharing. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru, jadi kita berusaha untuk selalu bekerja sama, mendorong supaya tugas kita sebagai guru itu kan mewujudkan visi misi sekolah. Nah, kita kalau sendiri-sendiri, ya saya kira visi misi kita ya akan belum tidak bisa tercapai. Makanya kita harus berkolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara seperti kegiatan upacara. Ya. Itu kita melatih anak-anak untuk kegiatan menjadi pemimpin, upacara dan sebagainya. Selanjutnya sebagai sekolah penggerak juga kita ada namanya profil pelajar Pancasila. Ya. Ini sudah sering Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berbinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi itu untuk peran serta nilai kita sebagai guru yang harus kita miliki. Kemudian aksi nyata yang rencananya atau yang sudah saya lakukan dan Bu Heni, ini yang untuk saya. Kemarin kita sudah sosialisasi untuk wali kelas, dan sekarang untuk semua guru. Mohon dukungannya juga, ini kita semua bisa menjalankan. Aksi nyata. Yang judul yang saya lakukan yaitu menerapkan budaya positif dalam kegiatan disiplin protokol kesehatan dan kebersihan di sekolah, sesuai dengan instruksi Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya juga ingin meningkatkan dalam hal protokol kesehatan dan juga kebersihan kelas dan sekolah. Jadi tujuannya aksi nyata ini supaya menciptakan sekolah yang sehat, lingkungan yang bersih, aman, dan juga nyaman. Tolak ukurnya murid dan semua warga sekolah mematuhi protokol kesehatan dan terbentuknya sifat gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan. Ini dokumen yang sudah kami lakukan, yaitu kerjasama. Pertama minta izin dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah tentang pelaksanaan aksi nyata. Kemudian ini kemarin saat sosialisasi dengan wali kelas juga dan siswa, ini saya
bekerja sama dengan Bu Lis kemarin di kelas 7, yaitu sosialisasi tentang kebersihan. Terima kasih Bu Lis. Ya, sama-sama. Ini juga termasuk kolaborasi. Nah, ini salah satu contoh. Dan jadi ketika anak-anak masuk, sekolah kita kan sudah sesuai dengan instruksi Bapak Kepala Sekolah juga harus wajib pakai masker, karena masker itu harga mati, dan cek suhu. Kemudian setiap hari Jumat itu bergantian kita lakukan, yaitu Jumat bersih. Kemudian yang setiap hari dilakukan di kelas yaitu kebersihan kelas yang dilakukan dengan membentuk tiket kelas. Nah, budaya-budaya seperti ini harus kita tetap kita teruskan supaya sekolah kita itu bisa lebih bersih lagi, lebih sehat. Anak-anak juga sudah terbiasa. Nah, untuk berikutnya, budaya positif berikutnya akan disampaikan sama Bu Eni. Kemudian ada satu lagi, jika ada misalkan ada siswa yang mengalami kesulitan atau melanggar, itu kita lakukan dengan cara ketika restitusi. Jadi kita tidak perlu dengan kekerasan atau dengan yang lain, tapi kita lakukan dengan seketika restitusi. Jadi kita panggil secara, kita tanya dengan pelan-pelan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan tentang nilai dan peran guru penggerak serta budaya positif yang akan saya lakukan atau yang sudah berjalan. Selanjutnya Bu Eni akan membacakan materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Purnama yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk yang tampil kedua, di mana tadi Pak Purnama sudah menyampaikan tentang peran dan nilai dari guru, seorang guru. Untuk yang di sini saya lebih fokus kepada budaya positif. Nah, mungkin ini asing bagi panjenengan. Kenapa ada kalimat budaya positif? Ini sesuai dengan paradigma baru, di mana kita tahu bahwa sekolah kita adalah sekolah penggerak, yang mana sekolah penggerak itu harus mengikuti paradigma baru, yang mana ada istilah budaya positif. Bapak Ibu, next Pak Purnama, next untuk layar yang kedua. Saya ingin bertanya dulu kepada panjenengan semuanya. Kita berinteraktif. Ada satu pertanyaan yang saya berikan kepada panjenengan semuanya. Apa urgensi dari menciptakan suasana positif di sekolah kita? Apa yang paling utama, yang paling penting supaya kita bisa menciptakan lingkungan yang positif? Saya minta pendapat 2 orang saja. Monggo Bapak Ibu. Apa kira-kira bagaimana suasana positif yang bagaimana yang bisa kita ciptakan di sekolah? Menurut panjenengan bagaimana? Pak Wahyu, monggo saya persilakan Pak Wahyu memberikan pemikiran kepada kami. Terima kasih. Terima kasih dari atas bapak yang diberikan. Saya akan mencoba memberikan sedikit apa yang saya pahami. Apa urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Yang paling utama ya. Jadi yang paling utama di sini adalah menurut kami, ini adalah merupakan merubah mindset, merubah karakter dari kita. Kalau kemarin yang berlalu sudah berlalu, tapi untuk ke depan mari mindset sebagai sekolah penggerak ini betul-betul ada perubahan, terutama kepada perilaku kita sebagai guru maupun siswa kita yang nantinya akan mengimbas kepada
secara umum adalah sekolah SMP Negeri 1 Level. Terima kasih. Terima kasih, kita kasih plus pada Pak Wahyu. Terima kasih banyak kepada Pak Wahyu yang sudah memberikan pendapat tentang apa urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan kita. Memang benar Pak Wahyu. Next Pak Korama, kita lanjut tentang pendapatnya Pak Wahyu itu sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran kita. Memang yang paling utama urgensi kita untuk menciptakan suasana lingkungan yang positif. Yang paling utama Bapak Ibu, kita harus memanusiakan manusia. Yang artinya bagaimana? Ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa misalnya siswa kita itu harus dimanusiakan. Artinya kita harus menghargai, kita harus memiliki yang mana kita tahu bahwa siswa kita itu kan memiliki karakteristik yang berbeda. Baik itu latar belakang dari keluarganya, baik itu dari tingkat kemampuannya. Kalau secara luas mungkin kita itu ada perbedaan tentang ras dan suku serta agamanya. Nah, semua itu karakter-karakter yang berbeda di setiap siswa itu kita harus patut untuk memperlakukan mereka dengan sama. Artinya kita tidak membedakan mereka. Kita harus tahu karakteristik mereka. Yang kedua, kita harus dapat belajar dengan tengah. Artinya begini, kalau kita melakukan pembelajaran di kelas, kita upayakan kita menciptakan suasana agar siswa yang ada di dalam kelas itu mendapat suatu ketenangan. Oh, ini jame sapa yo? Nah, oh jame iki. Oh, berarti dia dengan menyambut dengan rasa senang. Yang mana apabila kita sudah mencoba untuk menciptakan rasa tenang, rasa aman, baik itu secara fisik maupun psikologis, maka saya yakin nanti kegiatan pembelajaran pun juga akan bermakna dan menyenangkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah bisa melaksanakan ini dengan baik. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sifat untuk terus belajar. Mari Bapak Ibu, yang terus belajar bukan siswa saja. Yang terus belajar adalah kita. Kita tahu bahwa paradigma baru pendidikan yang kita sekolah penggerak sudah menggunakan paradigma baru yang dimana kita mengajarnya tidak dituntut secara manual saja, tetapi kita juga dituntut untuk memberikan pembelajaran juga secara digital. Mari kita bersama-sama belajar, mari kita bersama-sama tergerak dan menggerakkan siswa kita untuk mengikuti paradigma baru. Oke, lanjut Pak Purnama. Ada satu lagi pertanyaan. Bagaimana menurut pendapat penjenengan? Apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Menurut pandangan bagaimana Putri? Saya ingin melihat cara sudut pandang panjenengan antara hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Monggo silakan Putri, saya ingin panjenengan berpendapat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ada pertanyaan untuk saya, mungkin juga bermanfaat untuk teman yang lain. Apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Apabila suasana belajarnya aman, nyaman, menyenangkan, otomatis suasana belajar sangat mendukung dan sangat positif. Jika suasana belajar yang sangat positif, pasti akan memiliki korelasi yang sangat baik terhadap proses pembelajaran. Dengan korelasi yang baik akan menciptakan pembelajaran yang bermakna sekaligus akan memberikan hasil yang baik untuk nilai siswa-siswi putri kita dengan belajar dengan tenang. Demikian Bu, mungkin ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bu Eti. Terima kasih kepada Bu Triani, kasih tepuk tangan dulu dong. Dan lanjutkan Pak Purnama, betul apa yang diungkapkan oleh Bu Triani, bahwasanya keberhasilan pembelajaran itu tidak hanya terletak bagaimana peran guru itu sendiri, namun bagaimana guru menempatkan atau
atau memposisikan murid dalam pembelajaran tersebut, dan yang paling utama adalah menciptakan suasana pembelajaran sehingga pembelajaran itu adalah pembelajaran yang positif. Tadi sudah diungkapkan sama Putriani bahwasanya kita berusaha sebagai guru untuk menciptakan pembelajaran yang positif, artinya kita membudayakan suasana positif yang salah satunya adalah menerima dan memahami karakter siswa kita itu berbeda. Kemudian kita tahu bahwa untuk budaya positif yang kita ciptakan akan sangat mendukung di dalam suatu proses pembelajaran. Next, lanjut. Ada pertanyaan yang ketiga. Nanti masih berinteraksi, Bu Asti. Saya mohon kepada Bu Asti. Bagaimana menurut, tulis saja. Ini yang tepat tulis ini, karena ini masalah kedisiplinan. Kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif atau belum? Apa yang menurut Anda yang masih perlu dikembangkan? Ada yang mau berpendapat? Menurut panjenengan bagaimana dengan sekolah kita? Apakah dalam hal ini di disiplin yang ada di sekolah kita itu sudah diterapkan secara efektif? Halo, sudah diterapkan secara efektif? Sudah. Oke, ada yang sudah. Ada yang berpendapat lain? Ada yang berpendapat lain? Next, Pak. Kalau menurut pendapat saya, saat ini di sekolah saya, di sekolah kita, menurut saya itu masih belum begitu efektif. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Karena kadang ada anak yang kalau diingatkan dengan bahasa yang lembut, dan melebu. Kadang mereka tidak mengindahkan. Tetapi kalau mereka diingatkan dengan bahasa yang bukan kasar, tapi bahasa yang agak keras, dan melebu, apa yang dilakukan? Iya, dia akan masuk. Tetapi itu hanya sesaat sifatnya. Nah, oleh sebab itu, yang perlu dikembangkan dalam penerapan disiplin siswa yang ada di sekolah kita, yang pertama adalah marilah kita sama-sama Bapak Ibu wali kelas 7, 8, dan 9 kita sekarang, kalau dulu kan kita peraturan sekolah yang menetapkan adalah semua sama. Tetapi sekarang itu kita mencoba untuk membuat suatu kesepakatan kelas di antara siswa. Jadi nanti kita di kelas itu membuat kesepakatan. Jadi siswa diberi kesempatan ditanya, kelas yang bagaimanakah yang kalian inginkan anak-anak? Anak-anak itu pasti akan berkata, saya tuh menginginkan kelas saya itu seperti ini, Bu. Nah, anak-anak suruh berekspresi, menuliskan semua keinginan untuk menciptakan kelas yang bagaimana yang dia inginkan. Kemudian kita saring, kalau yang sama berarti itu sudah dipakai menjadi kesepakatan kelas. Jadi langkah awal kita nanti untuk paradigma baru di sekolah penggerak itu bukan lagi peraturan, tetapi kesepakatan kelas. Paham ya Bapak Ibu? Kita nanti membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan disiplin sekolah. Ini perlu. Seharusnya kita sering mengingatkan bahwa sangat penting sekali tentang disiplin itu. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada anak. Ini yang ketiga. Ini saya cenderung setuju ini. Memberikan kepercayaan pada anak yang sering melanggar disiplin untuk menjadi pemimpin. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, tunjuk di kelas itu. Tunjuk di kelas itu kalau mereka ada anak yang menurut panjenengan sering melakukan kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, maka jadikan dia menjadi seorang ketua kelas. Betul tidak Bapak Ibu? Ada efeknya itu nanti, motivasi untuk menjadi berubah yang baik. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada siswa yang membawa perubahan positif terhadap temannya dalam menerapkan disiplin di sekolah. Ini sekolah kita besok Sabtu, saya mohon izin kepada Bu Indartin, saya tambahi untuk OSIS nanti ada agen perubahan paradigma baru. Artinya mereka itu akan saya bentuk di setiap kelas
yang mana mereka itu nanti akan mendukung program kesiswaan, program sekolah kita untuk melakukan kegiatan pembiasaan. Jadi tidak harus menunggu guru jam pertama, mereka langsung sudah menjadi agennya. Artinya kalau pada saat jam pertama itu ada kegiatan pembiasaan membaca surat-surat pendek, maka agen itulah yang nanti mengawali semua. Paham ya Bapak Ibu? Lanjut, yang kelima adalah kita berkoordinasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan, yaitu wali murid, wali kelas, dan semua guru dalam penerapan disiplin sekolah. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita perlu memaknai tentang arti yang namanya disiplin. Yang terlintas di benak penjenengan kalau ada kalimat disiplin itu terus apa Bapak Ibu yang terlintas? Disiplin. Kalau ada kita mengutarakan kalimat disiplin, pasti yang terbayang dalam pikiran kita itu adalah tentang tata tertib, gitu? Terus sanksi, hukuman, peraturan, itu yang terlintas. Namun yang sebenarnya kata disiplin itu diadopsi, next Pak. Oke. Penjenengan perlu tahu bahwa sebenarnya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara itu mengadopsi dari pemikiran pandangan dari Gosen, di mana disiplin itu dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Tetapi kalau selama ini kalau kita ada kalimat disiplin, langsung mindset kita berkata aturan, tata tertib, hukuman, sanksi, dan lain sebagainya. Padahal arti kata disiplin itu adalah belajar. Berasal dari akar kata yang bersama yaitu murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Jadi intinya seorang anak yang belajar sebagai pengikut itu harus tahu kenapa dia mengikuti itu. Jadi seolah-olah disiplin itu aturan, sanksi, hukuman, dan lain sebagainya. Oke, lanjut Pak. Next. Bapak Ibu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi yang paling utama adalah motivasi dari diri sendiri. Coba jangan amati. Setiap manusia, setiap murid kita atau diri kita di dalam melakukan perilaku itu pasti memiliki 3 motivasi. Motivasi apa? Tanpa kata kita sadari, itu pasti memiliki 3 motivasi. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang sangat rendah. Padahal kalau kita melakukan sesuatu itu seharusnya kita tidak melakukan ini. Daripada aku kok dihukum karo Bu Eni, daripada aku kok dihukum karo polis, aku tak ada kebuai. Nah itu adalah merupakan perilaku yang termotivasi karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah merupakan motivasi yang levelnya di atas motivasi 1 tadi. Biasanya kecenderungan anak didik kita juga seperti itu. Nak dilepuh dia senang, besoknya mau, tapi kalau tidak diperhatikan, apa yang terjadi? Mereka enggan untuk mengerjakan. Yang ketiga, perilaku manusia perilaku motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya begini Bapak Ibu, motivasi yang ketiga inilah yang paling bagus. Mengapa saya katakan yang paling bagus? Karena motivasi yang ketiga ini anak tanpa adanya penghargaan, pengawasan ataupun dia tidak mengenal tidak menghindari hukuman dan lain sebagainya, dia tetap akan mengerjakan. Suatu contoh saya ambil kerja kelompok kolaborasi.
Ini tidak saya awasi, tidak saya minta untuk mereka langsung berkolaborasi. Mereka mengerjakan sesuai dengan keinginan dan menghargai dirinya sendiri. Begitu pula dengan siswa yang sudah mengikuti aturan kalau mau berangkat ke sekolahan, mereka harus antri mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara cek suhu dan lain sebagainya. Mereka urut, runtun, teratur. Mereka sudah menghargai dirinya sendiri. Oke, next, lanjut. Bapak Ibu, tadi saya sudah mengatakan bahwa ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu berawal, kesepakatan kelas itu nantinya, kesepakatan kelas itu nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dalam pembentukannya bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Selama ini kan banyak toh peraturan kelas. Nah, di sini tidak usah terlalu banyak. Yang penting anak itu sudah memahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Semua boleh berpendapat untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Next. Bapak Ibu, yang saya katakan tadi kita tetap budaya positif. Kalau kita akan menyusun keyakinan kelas, itu sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif itu menjadi positif. Salah satu contoh yang saya ambil adalah kalimat negatif jangan, tidak, itu tidak boleh. Jadi sekarang itu kita tidak boleh mengatakan jangan, tidak boleh, itu tidak. Apa yang perlu kita ganti kalimat positifnya? Suatu contoh misalkan kalau kita menemukan anak yang berlari di kelas atau di koridor, jangan Bapak Ibu langsung mengatakan ojo, jangan lari di situ. Tetapi kalimat positif yang kita keluarkan adalah berjalan, atau dalam bahasa Indonesia berjalanlah di kelas atau koridor. Tidak usah jangan berkata tidak usah berlari, berjalanlah di koridor dengan baik. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kalimat jangan itu tidak boleh sekarang. Next, lanjut. Kita tahu bahwa kemungkinan anak-anak kita yang kita hadapi itu kan banyak yang melakukan istilahnya tidak mematuhi kesepakatan kelas, atau dalam bahasanya anak itu dalam bahasa yang dulu itu dikatakan anak melanggar aturan atau tidak mengikuti kesepakatan atau keyakinan kelas. Kita harus paham Bapak Ibu, anak yang tidak mematuhi atau istilahnya tidak mengikuti keyakinan kelas atau tidak melaksanakan keyakinan kelas, kemungkinan anak itu memiliki beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ini banyak. Kemarin seperti halnya saya menghadapi ada anak, ini korban perceraianku. Akhirnya ternyata anak itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kalau ada anak yang sering melakukan tindakan melanggar keyakinan kelas, berarti kemungkinan anak itu adalah membutuhkan cinta dan kasih sayang. Nah, kemungkinan nanti suatu ketika ada anak yang senengane usil karo koncone. Bapak Ibu kan pernah tahu tuh ada anak yang senengane godhok koncone? Ya, sering godhok koncone, bolpennya itu diambil dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan anak itu mempunyai kekurangan pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu ini, kesenangan. Dia mempunyai suatu kesenangan kalau dia bisa menggoda temannya sampai nangis, itu dia merasa senang. Itu mungkin dia mempunyai kekurangan di rasa kesenangan. Yang ketiga yaitu kebebasan. Yang keempat, mungkin dia ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita tahu kadang ada siswa kita yang melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yaitu memalak temannya.
You know betul? Fakta itu. Nah, kita pelajari kenapa anak itu kok sampai memalak temannya. Kita tanya, istilahnya kita restitusi. Kita tanya kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu. Kemungkinan yang terjadi adalah dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena mungkin dia tidak punya uang dan lain sebagainya. Next. Ada 5 posisi kontrol. Kemungkinan kita tidak sadar. Dan selama ini mungkin kita berada pada posisi yang pertama. Kita mungkin menjadi seorang penghukum. Terus yang kedua, posisi kontrol yang kedua, lanjut next Pak. Posisi yang kontrol yang kedua adalah membuat orang yang merasa bersalah. Artinya pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Kalau penghukum, Pak, penghukum di atas, penghukum. Ini lebih sering kita melakukan posisi kontrol sebagai guru adalah sebagai penghukum. Patuhi aturan. Kalau tidak memenuhi aturan, kalau kamu tidak mengerjakan, awas nanti. Nah itu adalah merupakan tidak sadar kita adalah sebagai penghukum. Sebetulnya tidak boleh seperti itu. Oke, lanjut. Ada pembuat orang yang merasa bersalah. Misalkan dengan saya sangat kecewa sekali dengan kamu, tapi dengan ada yang hukum. Itu kemungkinan penjenengan sedang melakukan posisi kontrol sebagai pembuat orang yang bersalah. Yang selanjutnya adalah tentang kita memposisikan diri sebagai teman. Kalau pada suatu ketika kita menghadapi siswa yang melanggar, istilahnya bukan melanggar, istilahnya adalah tidak mematuhi kesepakatan kelas, kita memposisikan diri sebagai teman, namun tetap berusaha mengontrol murid itu sebagai persuasi. Yang terakhir yang diharapkan adalah kita mungkin sebagai monitor atau pemantau, dan yang terakhir diharapkan kita itu akan sebagai manajer. Artinya kalau sebagai manajer kita itu akan mengadakan restitusi, menanyakan kenapa itu bisa terjadi dengan bahasa yang lembut sampai kita bisa mencari solusi dan mengatasi masalah yang terjadi. Next Pak. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan panjenengan yang sudah hadir pada pertemuan kali ini dalam kegiatan aksi nyata CPP Angkatan 4 Kabupaten Nganjuk, yaitu tentang sosialisasi peran nilai dan budaya positif di SMPN 1 Lengkong. Mari kita bersama-sama untuk tetap tergerak, untuk tetap bergerak dan tetap menggerakkan siswa kita untuk menyambut paradigma baru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Purnama dan Ibu Eni Pancaningsias selaku calon guru penggerak dari SMPN 1 Lengkong, dan juga anak-anakku semua yang saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita semua bisa menghadiri acara aksi nyata calon guru penggerak angkatan keempat Nganjuk, dalam hal ini akan mengadakan sosialisasi tentang nilai, peran, budaya positif untuk mewujudkan visi sekolah. Anak-anakku, terima kasih atas kesiapan kalian. Ibu di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang saat ini menghadiri acara di Nganjuk, sehingga pada acara aksi nyata calon guru penggerak diwakilkan ke saya
kepada Bapak Purnama dan Bu Eni, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah mewakilkan saya untuk mewakili acara aksi nyata Bapak Ibu calon penggerak. Saya menghimbau kepada anak-anakku semua agar kiranya mengikuti acara aksi nyata dari calon guru penggerak kita dengan tertib dan sampai selesai nanti. Kepada Bapak dan Ibu calon penggerak kita, Pak Purnama dan Bu Eni Mantanitias, saya sebagai kepala sekolah, wakil dari kepala sekolah, sangat berterima kasih dan bangga sekolah kita diwakili 2 guru calon penggerak. Semoga Pak Purnama dan Bu Eni sukses sampai pada pelatihan calon guru penggerak ini hingga pada akhirnya nanti lulus sebagai guru penggerak. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kepada Bapak Purnama dan Ibu Eni, kami persilakan untuk melanjutkan kegiatan siang hari ini. Semoga berjalan lancar dan sukses sampai selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Niken selaku wakil dari Bapak Kepala Sekolah yang pada pertemuan hari ini tidak bisa hadir, dan terima kasih kepada seluruh siswa yaitu OSIS dan perwakilan kelas yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini nanti akan bermanfaat. Amin. Mohon izin kepada Ibu Niken, saya dengan Pak Purnama langsung menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan senyummu yang terindah untuk guru. Terima kasih banyak. Walaupun kita berkegiatan sudah siang, tetapi saya yakin kalian semuanya pasti bersemangat, dan terima kasih atas kehadiran kalian pada pertemuan hari ini. Mungkin kalian dari kemarin bertanya-tanya, ada apa toh? Ada kegiatan apa toh? Nah, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan aksi nyata antara Bu Eni Panjanitias saya dengan Pak Purnama, karena saya dengan Pak Purnama kemarin itu mengikuti program guru penggerak yang kemudian mengadakan pelatihan selama 9 bulan ke depan. Salah satunya tugas yang harus saya kerjakan adalah saya dengan Pak Purnama harus memberikan sosialisasi kepada kalian semuanya yang lebih dikenal dengan istilah aksi nyata. Nah, aksi nyata saya dengan Pak Purnama pada kesempatan hari ini adalah akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Apa itu budaya ini? Ada yang tahu? Apa itu budaya? Ini kelas 1 sudah pernah saya ajar. Apa budaya? Yang termasuk contohnya budaya apa saya? Halo. Yang termasuk contohnya budaya itu apa? Apa? Ya, tata cara, adat istiadat, kebiasaan, ya kan? Di kelas 1 sudah pernah mata pelajaran IPS itu saya telah jelaskan tentang budaya. Budaya itu mencakup hal yang luas. Apa saja? Tentang cara berpakaian, tentang adat istiadat, tentang kebiasaan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mensosialisasikan tentang pembiasaan yang ada di sekolah.
Sebelum saya melanjutkan tentang kebiasaan-kebiasaan di sekolah, sekarang Bu Eni tanya dulu. Kalian punya mimpi tidak? Punya. Pasti semua orang pasti punya mimpi kan? Mimpinya apa sayang? Mimpi itu apa Pak? Keinginan. Bagus. Mimpi itu apa nak? Sesuatu yang ingin diraih. Iya enggak? Nah, impian kalian apa? Ayo ungkapkan. Sebelah selatan, impian kalian apa? Silakan diajarkan tangan. Ada yang punya mimpi, Pak? Mimpinya sampai apa? Menjadi orang sukses. Menjadi orang sukses. Tepuk tangan. Mimpi kalian apa, Pak? Membanggakan orang tua. Tepuk tangan. Oke. Sampai punya mimpi gak, Mas? Punya. Mimpimu apa, nak? Jadi tentara. Alhamdulillah jadi tentara. Yes. Oke, yang satunya lagi. Sama punya mimpi. Mimpimu apa, nak? Menjadi orang sukses. Menjadi orang sukses. Tepuk tangan. Sampean. Menjadi orang sukses. Sampean juga bagaimana? Punya mimpi enggak, sayang? Punya. Mimpimu apa, nak? Menjadi tentara. Menjadi tentara. Tepuk tangan. Untuk yang belakang saya tidak menanya satu-satu, nanti waktunya terlalu panjang. Saya yakin kalian semua pasti punya mimpi. Yang saya tanyakan, kalau kalian punya mimpi, bagaimana kalian mewujudkan mimpi kalian? Iya, belajar. Apakah belajarnya hanya 1 hari? Tidak. Belajarnya harus bagaimana? Setiap hari. Nah, kalau setiap hari terus belajar, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan. Ya enggak? Kalau tidak belajar ada sesuatu hal yang kurang. Oleh sebab itu, kalau kita mempunyai mimpi, maka kita harus melakukan suatu pembiasaan yang mendukung mimpi kita. Salah satunya adalah belajar. Oke, itu kalau kalian punya mimpi. Nah, sekolahan, sekarang saya tanya, kalian tahu enggak bahwa ternyata sekolahan kita pun itu punya mimpi? Jangan sama tidak tahu, sekolahan kita itu juga punya mimpi. Dan kalian semua harus merasa bersyukur. Nah, mengapa saya katakan merasa bersyukur? Karena sekolahan kita adalah sekolah yang terpilih menjadi sekolah penggerak. Yang artinya sekolah kita itu menggunakan kurikulum paradigma baru, yang dimana kurikulum paradigma barunya adalah adanya budaya positif. Nah, ada yang tahu mimpinya sekolah itu diwujudkan dalam bentuk apa? Ya, tidak usah jauh-jauh, ada di depan sekalian. Mimpinya sekolah kita itu diwujudkan dalam visi. Nah, visi sekolah kita apa, sayang? Kalian harus tahu. Apa visi sekolah kita? Baca yang kompak. Apa visi sekolah kita? Terwujudnya peserta didik yang beragam mulia, berprestasi, berbudaya, dan memiliki keterampilan. Oke, terima kasih. Berbudaya. Ada kalimat berbudaya, sayang? Nah, apa intinya di sini, nak? Kalian di sini, saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, berkoordinasi dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan dan urusan kesiswaan. Kemarin mohon izin untuk membentuk yang namanya agen perubahan paradigma baru. Nah, untuk apa agen perubahan paradigma baru ini tugasnya? Tugas agen paradigma perubahan baru ini tugasnya adalah mewujudkan ini. Mewujudkan apa? Visi sekolah. Visi sekolah itu akan terwujud kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, bagaimana untuk mewujudkan? Salah satunya adalah kalian harus membantu mewujudkan tercapainya visi sekolah kita. Nah, terus apa Bu yang akan saya lakukan? Nah, ini kan ada perwakilan kelas kan? Ada yang dari OSIS juga kan? Nah, kalian nanti mempunyai tugas yang menjadi motivator, yang menjadi
inspirator, istilahnya yang menjadi pemimpin di kelas kalian untuk mewujudkan visi sekolah kita. Terus apa yang harus kalian lakukan? Kalian tahu kan bahwasannya untuk mewujudkan visi sekolah kita itu kan sudah melakukan beberapa kegiatan pembiasaan, ya kan? Nah, pembiasaan apa saja yang kalian tahu yang sudah kalian lakukan? Mengaji, terus? Iya, terus apa lagi? Terus apa lagi? Nah, itu yang ada di jadwal, ya kan? Ada pembiasaan yang ada dituangkan di jadwal, dan ada pembiasaan yang harusnya kalian lakukan tetapi tidak dijadwalkan, tetapi harus dilakukan. Nah, apa kira-kira pembiasaan yang kemarin sudah saya lakukan sosialisasi dengan kepala sekolah untuk mendukung visi kita adalah yang pertama, pembiasaan 5S. Ada yang tahu S itu apa? 5S. Senyum, oke. Apa Mbak 5S? Senyum, sapa, salam, sopan santun. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, terima kasih. Ada pembudayaan. Kemarin kepala sekolah sudah pesan kepada saya. Oke Bu, nanti tolong di setiap kelas ada semboyan ya, 5S. Tolong nanti kalian membuat slogan 5S di setiap kelas kalian, entah itu di brand atau apa. Nanti akan saya potret satu-satu di kelas. Siap? Siap? Apa tadi 5S? Apa artinya 5S? Apa yang harus kalian lakukan sebagai agen perubahan dalam melakukan 5S? Senyum, artinya bagaimana? Senyum, artinya bagaimana sayang? Kalau kita ketemu dengan teman, dengan semua keluarga SMPN 1 Lengkong, khususnya kalau di dalam sekolah kita, berilah senyummu yang terindah. Kan tadi Bu Eni minta senyum kan? Nah, senyum itu adalah merupakan suatu simbol dari orang itu. Orang yang menikmati senyummu itu bagaimana? Bahagia kan? Nah, senyum. Ketemu temannya senyum, tapi aja senyum di. Ketemu temannya senyum. Yang pertama. Yang kedua, salam. Upayakan kalian adalah merupakan siswa yang bisa menjadi contoh teman-temannya untuk melakukan kegiatan itu. Ini. Setiap ketemu dengan siapapun di sekolahan maupun di luar, wajib seharusnya kalau kalian mengucapkan salam. Kalau masuk ke ruangan harus mengucapkan salam. Apa salam yang harus kamu ucapkan? Assalamualaikum kalau masuk ruangan. Ya ra. Ojo glundus saya nek gurune lungguh terus sampai harus memberikan contoh. Bagaimana kalau ada anak yang tidak melakukan hal itu? Kalian ingatkan, hei teman, sebaiknya kalau mau masuk harus mengucapkan salam. Diingatkan temannya, oke? Siap? Yang ketiga sapa. Sapa itu bagaimana? Menyapa kepada siapa? Iya, menyapa kepada temannya, menyapa gurunya. Bu Eni. Nah, misalnya gini ngono tak? Nah, tidak hanya dengan Bu Eni, dengan semua guru kalau ketemu sebaiknya kalian harus menyapa. Itu harusnya. Bisa dilakukan kira-kira? Bisa jadi contoh kira-kira? Yang selanjutnya adalah sopan dan santun. Contohnya sopan dan santun itu gimana? Cara berpakaian, ya kan? Cara berpakaian yang sopan itu yang bagaimana sayang? Rapi sesuai dengan ketentuan seperti ini, ya kan? Ya kalau santun sayang, bagaimana santun itu? Kalau berbicara dengan nada yang lembut,
Permisi Bu Guru, saya mohon izin mau ke belakang. Itu kan santun, bukan Bu Guru, soal ke belakang. Itu yang baik, oke? Yes. Yang pertama tadi apa saya? Senyum. Oke, bisa kan memberikan contoh seperti itu? Alhamdulillah, itu budaya yang pertama yang harus kalian berikan contoh ke temanmu. Budaya yang kedua yang harus kalian berikan contoh kepada temanmu adalah pada saat kita sebelum melakukan kegiatan di sekolah jam pertama, kalian harus apa dulu? Halo, iya, siapa tadi? Harus apa dulu saya? Oke, angkat tangan. Iya, berdoa. Sebelum literasi, walaupun tanpa ada gurunya, kalian harus menjadi pemimpin di kelas itu untuk melakukan kegiatan berdoa. Nah, berdoanya bagaimana? Jangan berdoa mulai, berdoa selesai. Kelas 7 sudah saya ajarkan semua. Kelas 7, untuk pembiasaan berdoanya membaca apa saya? Surat pendek. Apa yang dibaca? Surat Al-Fatihah dan ayat kursi saja sudah cukup kalau berdoa. Tapi bukan di dalam hati, tetapi dilafalkan. Siap? Siap? Coba besok Senin saya lihat dan saya dengar, nanti saya rekam satu-satu di kelasnya. Jadi kalian yang menjadi pemimpin di kelasnya sebelum ada guru, kalian berdoa, membaca iya, dan surat-surat pendek yang lainnya. Bisa? Nah, yang ketiga, budaya yang tidak ada di jadwal yang ketiga adalah budaya yang kita lakukan di sekolah kita adalah setiap 1 bulan sekali. Saya prihatin masih ada banyak anak yang belum ikut ini pembiasaan ini, yaitu kataman, ya kan? Setiap 1 bulan sekali kita mengadakan kegiatan kataman. Mohon waktunya kalian untuk mengikuti dan hadir pada kegiatan kataman di sekolahan. Oke? Untuk budaya yang keempat, tadi apa saja budayanya? Yang pertama 5S, kedua berdoa, yang ketiga kataman. Kataman setiap 1 bulan sekali. Untuk yang selanjutnya adalah nanti saya berkoordinasi dengan guru agama. Di mana untuk semester genap ini kita mulai menggalakkan sholat duha. Jadi pada saat pembelajaran agama kalian sudah dikirim kemana sayang? Iya, ke masjid. Sebelum kegiatan pembelajaran diawali dengan pelaksanaan sholat duha. Nah, kalau pembiasaan ini sering kita lakukan, terus kemudian terus-menerus kita lakukan, hasilnya nanti adalah kebiasaan itu menjadi budaya tanpa harus disuruh. Bagus, tanpa harus disuruh maupun tanpa harus dipaksakan. Bisa tidak kira-kira? Bisa. Sanggup tidak kira-kira? Sanggup. Oke, saya ingin menirukan gayanya OSIS tadi untuk menjadi agen perubahan yang sanggup. Berdiri semuanya. Oke, terima kasih. Saya ingin mencontoh OSIS tadi yang melakukan kegiatan yang lihat bahwa kalian siap untuk menjadi agen perubahan. Siapa kita? Agen perubahan. Siapa kita? Agen perubahan. Siapa kita? Agen perubahan. Bagaimana kita? Mewujudkan yes. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk masalah budaya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Purnama. Kepada Bapak Purnama kami persilahkan untuk memberikan penjelasan tentang budaya-budaya positif yang harus kalian lakukan di sekolah kita. Monggo Pak Purnama.
terima kasih Bu Eni, terima kasih Bu Niken yang telah memberikan waktunya untuk saya untuk sosialisasi budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Lembang. Oke, anak-anak tadi sudah dijelaskan sama Bu Eni ya tentang pengertian dari budaya. Budaya tadi apa? Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus. Oke. Langsung ya untuk materi ke saya itu kita lanjutkan. Tadi ada beberapa budaya yang sudah diutarakan sama Bu Eni. Yang sekarang kita, menurut kalian itu ketika belajar di kelas atau di lingkungan sekolah itu kalian kira-kira ingin belajar yang lingkungan yang bagaimana? Yang nyaman, bersih, ya kan? Nyaman, bersih, kemudian apa lagi? Sehat, gitu ya. Jadi kita mulai saat ini ya berusaha untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, yang bersih dan juga yang sehat. Oke. Pertama ya kita coba mengulas bagaimana supaya lingkungan sekolah kita itu bisa sehat, ya, bisa sehat. Sekarang kita sudah kita semua tahu ya kan, masih dalam kondisi apa sekarang ini? Pandemi ya kan. Pertemuan pembelajaran di kelas kita atau sekolah kita itu sudah 100% tapi dalam kondisi terbatas ya kan? Oke ya itu ya, kita masih pandemi. Kemudian sebelum masuk ke sekolah, ke halaman sekolah, kalian usahakan apa itu di depan biasanya cek suhu dulu ya, cek suhu dulu dan jangan lupa pakai masker. Jadi pembiasaan yang pertama untuk menciptakan lingkungan yang sehat itu kita terapkan protokol kesehatan, disiplin kesehatan. Ada berapa yang perlu kita lakukan untuk protokol kesehatan? Ada istilahnya itu 3M ya kan? 3M. Yang pertama memakai masker, betul sekali, memakai masker. Jadi tolong kalian semua sebagai agen ya, saya minta tolong kita ingatkan ya teman-teman, masih banyak sekali yang mungkin lupa belum memakai masker. Jadi tolong jika mengetahui teman-temannya yang belum pakai masker, kita ingatkan. Apakah kalian sanggup? Sanggup ya. Jadi demi kesehatan kita bersama. Yang kedua apa? Menjaga jarak. Ya, jadi kita tidak boleh terlalu dekat, gitu kan? Terlalu dekat dengan yang lain, terutama ketika istirahat ya. Istirahat. Sebaiknya bagaimana kalau istirahat? Ketika membeli makanannya langsung dibawa ke kelas. Jadi untuk mengurangi itu kerumunannya. Selanjutnya yang ketiga apa? Mencuci tangan. Ya, mencuci tangan pakai sabun atau pakai sanitizer ya. Ini contoh di depan kelas kalian itu banyak sekali yang namanya apa itu? Air atau keran itu kan. Di dalamnya juga ada namanya sabun ya, ada sabunnya. Nah itu sebaiknya sering dilakukan cuci tangan ya. Kemudian ketika kalian kemarin masuk di lab ya, di lab TIK itu kira-kira di lab itu ada sanitizer apa enggak? Itu juga bisa dilakukan untuk mencuci tangan ya, supaya terhindar dari yang namanya virus corona. Jadi itu salah satu usaha kita untuk mencegah
dari virus corona ya, supaya lingkungan kita tetap dalam kondisi sehat. Selanjutnya yang berikutnya yaitu kebersihan. Apakah di kelas-kelas kalian sudah ada namanya daftar piket? Sudah ya. Jadi itu apakah berfungsi? Jadi tolong misalkan kalau ada teman-teman kan sudah dibagi ada beberapa kelompok untuk hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu ya kan. Nah itu kalian harus memberi contoh juga kepada teman-temannya yang mendapat piket saat itu ya. Jadi saat itu membersihkan kelas. Kemudian ada lagi di sekolah kita setiap hari apa ya untuk kebersihan? Setiap hari Jumat ada Jumat bersih dan juga Jumat sehat. Jumat bersih itu selain membersihkan lingkungan kelas, juga membersihkan lingkungan sekolah ya. Depan kelas atau belakangnya. Kemudian jangan lupa di depan kelas itu ada namanya apa? Taman ya kan? Taman. Apakah sudah ditanami tanaman mungkin bunga? Sudah atau belum? Sudah ya. Disirami setiap hari? Ya. Karena sudah musim hujan, jadi sudah disiram sama hujan ya. Oke. Jadi jangan lupa selalu menjaga kebersihan ya, kebersihan kelas maupun kebersihan sekolah. Misalkan gini ya, ketika di samping kalian itu ada sampah, apa yang sebaiknya kalian lakukan? Dengan sadar atau dengan paksa? Alhamdulillah ya. Jadi dengan kesadaran diri sendiri, kalian ambillah sampah-sampah yang berserakan di dekat kalian ya. Kalian beri contoh seperti itu. Apakah sanggup? Alhamdulillah ya. Jadi kalian sebagai agen, tolong itu dilaksanakan tanpa harus disuruh ya, dengan kesadaran sendiri. Kemudian untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, ya kan, nyaman, kita beberapa minggu yang lalu sudah melakukan namanya menanam 1000 pohon ya kan. Ya, itu punya banyak sekali tanaman-tanaman yang sudah kalian tanam. Kemarin menanam apa ini kalian? Menanam bunga ya, 1000 bunga. Kalau di sekolah ada 1000 pohon-pohon yang berbuah ya, itu bisa kita lihat di samping-samping itu supaya nanti lingkungan kita itu nyaman, udaranya segar ya, dan kalian mungkin di pelajaran lain ya kan pernah belajar di luar ya, pernah ya, mungkin IPA atau bahasa Indonesia itu kan bisa di alam ya, belajar di alam yaitu dengan menggunakan pepohonan ya, mungkin daun dan sebagainya. Nah itu makanya sekolah kita harus buat nyaman. Oke, jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk tentang budaya positif yang sebaiknya atau harus kita lakukan. Yang pertama tadi apa aja? Yang pertama tadi apa? Sebelum berangkat sekolah kita harus cek suhu ya, itu sebagai disiplin prokes ya, protokol kesehatan. Yang kedua kita harus sebagai apa itu menjalankan piket ya, piket kelas, kebersihan dan juga kebersihan lingkungan. Jadi itu siapa kita? Agen perubahan. Siapa kita? Agen perubahan. Siapa kita? Agen perubahan. Bagaimana kita? Mewujudkan profil belajar Pancasila. Yes. Ya, anakku, terima kasih sudah mengikuti sosialisasi aksi nyata budaya positif dari saya Pak Purnama dan juga Bu Eni. Untuk saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa. Ada satu hal yang lupa Bu Eni. Budaya positif yang harus kalian lakukan nanti bukan budaya. Ini adalah merupakan bagian dari mewujudkan misi sekolah. Kemungkinan kalian belum, wali kelasnya belum action ya.
informasi untuk semester genap ini kalian mempunyai yang namanya kesepakatan kelas. Tadi saya sudah mendengar sekelumit tentang masalah kelas yang kalian inginkan. Kalian menginginkan kelas yang bagaimana sayang? Bersih? Nyaman? Terus? Nah, yang sudah memiliki kesepakatan kelas kemungkinan baru kelas 71. Coba sekarang untuk kalian semua berdiskusi dengan teman yang ada dan berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kalau kalian ingin kelasnya nyaman, bersih dan lain sebagainya, apa yang harus kalian lakukan? Halo? Yang harus kalian lakukan kalau ingin kelasnya tertib, apa yang harus kalian lakukan? Iya, datang tepat. Terus disiplin. Terus mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Terus mengerjakan tugas dari gurunya, iya kan? Nah, coba nanti membuat kesepakatan kelas dengan temannya ya, dibantu oleh wali kelas. Pada saat hari kapan itu saya sudah melakukan sosialisasi dengan wali kelas untuk membuat yang namanya kesepakatan kelas. Terima kasih atas hadirnya kalian dan sudah melonggarkan waktunya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang sudah saya sosialisasikan, di mana pembiasaan-pembiasaan itu nanti kalau kalian lakukan terus-menerus maka akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Bisa mendukung anak-anak? Bisa mendukung anak-anak? Bisa. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih, bye-bye. Love you. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Untuk yang semangat, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Terima kasih. Ini adalah merupakan awal semester genap kalian masuk di ruangan kelas kita yang kita adalah kelas 71. Anak-anak, untuk semester genap ini sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, saya sebagai wali kelas kalian, mari kita bersama-sama untuk membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, sebelum kita membuat kesepakatan kelas, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Kelas yang bagaimanakah yang kalian inginkan? Nyaman. Oke, semua keinginan dari masing-masing kalian tuliskan. Setelah dituliskan, tempel di depan saya. Silakan yang sudah menulis, kalian bisa menempelkan keinginanmu tentang kelas yang kamu inginkan. Ya, silakan ditempelkan di depan. Ada yang lain? Siapa yang ingat? Saya Bu. Saya Bu. Oke, itu satu apa yang kamu inginkan? Ya, silakan tempelkan di depan. Yang lainnya? Saya Bu. Saya Bu. Senang. Ya, silakan ditempelkan ke depan. Lagi saya Bu. Ya. Terima kasih kalian sudah membuat tulisan yaitu kelas yang Anda inginkan. Ada beberapa yang menginginkan kelasnya nyaman, ada yang menginginkan kelasnya rapi, ada yang menginginkan kelas itu ada kesopanan. Nah, setelah ini nanti kamu tuliskan di sini, berarti kalian harus punya kesepakatan supaya apa yang kalian inginkan di kelas ini bisa terwujud. Nah, sekarang kamu membuat kesepakatan supaya apa yang kamu inginkan ini bisa terwujud. Berarti kita membuat kesepakatan kelas yang harus kita lakukan. Nah, apa saja kira-kira kesepakatannya supaya kamu bisa mewujudkan kelas yang kamu inginkan? Tidak membalas. Oke, silakan. Siapa yang duluan sambil maju? Siapa? Silakan kau. Apa yang kamu ingat? Kesepakatan kelasmu Eko. Saya beri kesempatan kepada Eko. Silakan.
Tidak keluar kelas pada jam pelajaran. Iya, silahkan ditempel. Ayo Zul, apa punyamu Zul? Tertib. Tertib, silahkan ditempel. Yang lainnya, siapa yang belum tadi? Saya. Itu, silahkan. Tidak tepat waktu. Iya, silahkan ditempelkan. Yang lainnya, ayo. Yang lainnya, Mbak, silahkan. Yang lainnya. Saya dulu, silahkan. Saya jawab. Ridwan, habis ini Ridwan. Habis ini Ridwan, oke. Tidak keluar kelas pada jam pelajaran. Tertib, datang tepat waktu. Gotong royong mengerjakan tugasnya, silakan. Oke. Yo, Darat Utara dulu, silakan menambahkan. Darat Utara, silakan menambahkan dulu kesepakatan kelas yang diinginkan. Silakan, Darat Utara. Oke. Disusul Darat Tengah Utara, ya. Disusul Darat Tengah Utara, kemudian disusul lagi dengan Darat Selatan Tengah. Mari kita menambahkan kesepakatan kelas. Terima kasih, kalian sudah membuat kesepakatan kelas untuk kelas 71, yaitu untuk nanti kita laksanakan pada semester genap. Nah, apabila nanti kalian itu tidak melakukan kesepakatan, pasti ada konsekuensinya, ya enggak? Nah, kalau misalkan kamu tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya tidak akan mendapatkan apa? Paham saya? Kalau kamu menginginkan sekolahnya disiplin, misalkan berarti konsekuensinya kalau kamu tidak disiplin, bagaimana sayang? Mendapatkan sanksi. Iya, mendapatkan sanksi. Oke, misalkan kamu ingin sekolahmu dalam keadaan bersih, berarti kamu harus bagaimana sayang? Ya, piket. Kalau tidak mengerjakan piket, konsekuensinya apa sayang? Iya, kelas menjadi kotor. Di samping kelas menjadi kotor, kamu sendiri bagaimana nanti? Harus tidak nyaman, tetap harus membersihkan. Terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa menjalankan kesepakatan kelas untuk di semester depan. Untuk semester genap ini, maaf ya. Untuk semester genap ini kita sudah bisa menjalankan kesepakatan kelas, khususnya kelas 71. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam Kak Ira, apa kabar? Baik. Nanti pindah bertanya ya. Iya. Terima kasih ya Ayu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu, mohon maaf saya terlambat. Waalaikumsalam, Aida, silakan masuk. Iya, tidak apa-apa. Besok jangan diulang kembali ya. Terima kasih, silakan duduk. Mana kelompoknya? Anak-anakku, kita lakukan sholat duha ya pagi ini bersama-sama. Luruskan shaf. Sudah lurus? Sudah. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah hadir dalam kegiatan pembiasaan sholat duha pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya di sekolahan, tapi mudah-mudahan kalau kalian nanti di rumah pun dalam posisi di rumah dimanapun kalian tetap melaksanakan sholat sunnah duha. Terima kasih Pak Purnama, kita sudah bekerja sama untuk mendidik anak dalam melakukan pembiasaan. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak lebih menjadi bagus lagi. Ini adalah merupakan budaya positif yang harus kita lakukan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan An-Nas. Doa.